Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Mari kita bergemar, saudara. Kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pagi ini, saudara. Hari Jumat tanggal 11 bulan Agustus 2023, saudara. Mari kita bergemar. Perikopnya di Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Di Lukas 8 ayat 40 sampai dengan 50, saudara. Tapi saya ringkas saja, saudara. Saya bacakan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Yesus sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu diketahui, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depan kaki Yesus dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah Yesus dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang yang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tapi tidur." Mereka menertawakan Yesus karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Amin, saudara. Pesan firman Tuhan pagi ini, saudara, bahwa untuk meraih mujizat Tuhan, saudara, itu perlu iman, saudara. Amin, saudara. Untuk meraih suatu mujizat, untuk meraih pertolongan Tuhan, saudara, janji-janji Allah, itu perlu iman, saudara. Dan iman itu bekerja sama dengan apa? Pujian dan penyembahan, saudara. Pasal yang pertama, ayat yang pertama, saudara, saya bacakan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Yesus, sebab mereka semua menanti-nantikan Yesus, saudara. Semua orang menanti-nantikan Yesus. Tetapi Yairus benar-benar dia menantikan Yesus dan dia ingin mengalami Yesus, saudara. Amin, saudara. Yairus benar-benar rindu dan dia mau mengalami pribadi Yesus, saudara. Ketika dia dekat dengan Yesus, saudara, dia tersungkur, dia menyembah Yesus, saudara. Ketika itu Yesus tergerak hati berbelas kasih pada Yairus, saudara. Nah, pujian dan penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Jadi iman itu bekerja sama dengan penyembahan, saudara. Dengan pujian, dengan tersungkur, saudara. Selain kita menyembah Yesus melalui perbuatan kita, sikap, perilaku kita, saudara, kita juga menyembah Yesus dengan wujud nyata, sujud, tersungkur. Seperti Musa, saudara. Nah, itu mendatangkan apa? Kuasa Allah, belas kasih Allah, saudara. Amin, saudara.
Jadi iman bekerja sama dengan apa? Penyembahan, saudara. Dengan kita menyembah Yesus secara nyata, saudara. Amin, saudara. Perempuan Samaria, ketika dia yakin percaya, dia sudah berobat di mana-mana, tapi tidak menemukan kesembuhan. Tapi dia dengar tentang Yesus, saudara. Dia bilang, asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh, saudara. Ketika itu, perkataan dengan penuh keyakinan iman itu, saudara, ada mujizat Allah bekerja di dalam perempuan pendarahan 12 tahun itu, saudara. Dan ketika perbuatannya itu diketahui oleh Yesus, saudara, dia tersungkur, dia sujud menyembah Yesus, saudara. Apa kata Yesus? Imanmu telah menyelamatkan engkau, saudara. Jadi Yesus mendemonstrasikan kuasanya Allah, saudara. Supaya apa? Kita mengenal dia, supaya kita belajar percaya kepada dia, saudara. Jadi mujizat itu kita butuh, saudara. Karena tanpa ada mujizat Allah, kita tidak punya kemampuan apa-apa, saudara. Kita hidup ini karena mujizat Allah, saudara. Mari, saudara, kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar bersama-sama bagaimana kuncinya untuk meraih mujizat Tuhan itu. Kita yakin dan percaya sungguh-sungguh, dan mari kita menyembah dia, saudara. Kita sujud, tersungkur di bawah kaki Tuhan, saudara. Di situ Tuhan akan menaruh belas kasih-Nya, dan Tuhan akan menjawab setiap persoalan kita, saudara. Tuhan akan menyatakan janji dan kuasanya, saudara. Ketika orang itu tidak percaya, saudara, maka Tuhan tidak akan menyatakan kuasanya, saudara. Seperti saudara-saudara Yairus. Untuk apa kamu menyusahkan Tuhan? Anakmu sudah mati. Tapi Yesus menenangkan, menghibur hati Yairus. Tenang Yairus, percaya saja, anakmu tidak akan mati. Ketika itu, saudara, Yesus melakukan mujizat. Orang-orang yang mentertawakan Yesus usir, saudara. Bahwa mereka tidak boleh melihat apa yang Allah kerjakan, saudara. Jadi, seringkali banyak kita orang Kristen, saudara, percaya sama Yesus, tapi kita hanya datang aja ke gereja ibadah, tapi tidak dengan membawa hati yang rindu haus, saudara. Yang Tuhan mengenal hati, saudara. Mari, pesan Tuhan pagi ini, mari kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Seperti doa Bapa kami, jadilah kerajaan di setiap aspek kehidupan kami seperti di surga. Nah, ini yang Tuhan rindu, bahwa kerajaan surgawinya selalu ada nyata dalam setiap kehidupan umatnya, saudara. Amin, saudara. Mari pesan firman Tuhan pagi ini. Kita percaya sama Yesus, kita beriman sama Yesus, saudara. Tapi Yesus mau kita juga melakukan apa? Seperti Yairus lakukan, seperti perempuan pendarahan yang 12 tahun pendarahan melakukan, saudara. Yaitu sujud syukur bawah kaki Tuhan. Ketika kita berdoa sendiri, saudara, ya, kita melakukan itu, sujud syukur di bawah kaki Tuhan, saudara. Di situ kita akan mengalami mujizat Tuhan, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan pesan Tuhan pagi ini bahwa kami harus menyembah Tuhan. Iman disertai dengan menyembah Tuhan, bersujud syukur di bawah kaki Tuhan, ya Bapa. Ketika kami melakukan dengan segenap hati kami, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya dalam setiap kehidupan kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.